Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Maulida dengan nomor NIM 12320800012 dari kelas 5C Pendidikan Kimia. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Farida CH.MPD yang telah memberikan saya waktu untuk membuat proposal kali ini. Di sini saya akan mereview proposal yang saya buat. Pertama, dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Problem-Based Learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa pada ekstraksi antioksidan teh hijau. Yang pertama, membahas tentang latar belakang. Pembelajaran kimia harus mengembangkan berpikir ilmiah dan keterampilan proses sains, bukan sekedar hafalan. Pembelajaran konvensional di perguruan tinggi masih kurang melatih proses ilmiah mahasiswa, sehingga keterampilan proses sains relatif rendah. Problem-based learning efektif meningkatkan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan proses sains. Praktikum ekstraksi antioksidan teh hijau relevan untuk problem-based learning karena menuntut penerapan metode ilmiah dan keterampilan di laboratorium. Diperlukan lembar kerja mahasiswa berbasis PBL untuk mendukung praktikum kimia yang inquiry dan bermakna. Selanjutnya membahas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan lembar kerja mahasiswa berbasis PBL pada materi ekstraksi antioksidan teh hijau yang valid menurut ahli materi dan ahli pembelajaran. Yang kedua, bagaimana hasil uji kelaikan lembar kerja mahasiswa berbasis PBL yang dikembangkan ditinjau dari aspek kepraktisan berdasarkan ahli penilaian pembelajaran dan respon mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pembelajaran lembar kerja mahasiswa berbasis problem-based learning dalam meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa pada praktikum ekstraksi antioksidan teh hijau. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama, mengembangkan lembar kerja mahasiswa berbasis problem-based learning pada materi ekstraksi antioksidan teh hijau. Yang kedua, menganalisis hasil uji kelayakan lembar kerja LKM berbasis PBL yang dikembangkan ditinjau dari aspek kepraktisan berdasarkan penilaian ahli pembelajaran dan respon mahasiswa. Yang ketiga, mengukur efektivitas lembar kerja mahasiswa berbasis PBL dalam meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa pada praktikum ekstraksi antioksidan teh hijau. Selanjutnya membahas manfaat penelitian. Yang pertama, menghasilkan lembar kerja mahasiswa berbasis PBL untuk meningkatkan kualitas pembelajaran praktikum. Yang kedua, meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa melalui praktikum ekstraksi antioksidan teh hijau. Yang ketiga, menyediakan bahan ajar inovatif dan kontekstual sebagai rujukan bagi dosen dan pengembangan pembelajaran kimia selanjutnya. Selanjutnya membahas kerangka pemikiran. Integrasi PBL dalam LKM pada materi ekstraksi antioksidan teh hijau diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, merancang percobaan, yang ketiga, mengidentifikasi variabel, yang keempat, mengumpulkan data ekstraksi, yang kelima, menganalisis aktivitas antioksidan, dan yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Selanjutnya membahas mengenai hasil-hasil penelitian yang relevan. Problem-based learning terbukti meningkatkan keterampilan proses sains, berpikir kritis, dan pemecahan masalah mahasiswa dibandingkan pembelajaran konvensional. Menurut Gormeli et al. 2012, LKM berbasis PBL efektif melatih kemampuan mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, serta menganalisis data di laboratorium. Menurut Hafsa et al. 2020, praktikum ekstraksi antioksidan teh hijau memberikan konteks nyata untuk melatih KPS karena melibatkan pengendalian variabel dan analisis hasil eksperimen. Menurut Fadila et al. 2021. Namun, integrasi PBL, LKM, dan materi ekstraksi teh hijau dalam desain pembelajaran masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan relevansi yang baru. Selanjutnya membahas ringkasan kajian pustaka. Pembelajaran kimia menuntut keterampilan proses sains, namun pembelajaran prosedural membuat KPS mahasiswa kurang berkembang.
Problem based learning efektif meningkatkan berpikir kritis, investigasi, dan KPS karena berpusat pada masalah nyata dan penyelidikan mandiri. LKM berbasis PBL mampu memfasilitasi keterlibatan aktif dan kemandirian belajar. Tetapi penerapannya pada praktikum kimia di perguruan tinggi masih terbatas. Praktikum ekstraksi antioksidan teh hijau relevan untuk melatih keterampilan proses sains karena melibatkan pengendalian variabel dan analisis data eksperimen. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan LKM berbasis PBL untuk meningkatkan KPS mahasiswa melalui praktikum kimia yang autentik dan berbasis. Selanjutnya membahas mengenai metodologi penelitian. Yang pertama terdapat desain penelitian menggunakan R&D untuk mengembangkan LKM berbasis PBL pada materi ekstraksi antioksidan teh hijau. Modelnya menggunakan 4D hingga tahap develop. Uji efektivitasnya, one group, pretest, post-test, digunakan untuk menilai kevalidan, kepraktisan, dan peningkatan KPS. Kemudian ada subjek penelitian, validatornya menggunakan 2 ahli materi dan 2 ahli pembelajaran. Kemudian subjek uji cobanya 30 mahasiswa pendidikan kimia semester 5. Lokasinya terdapat di Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian prosedur penelitiannya secara garis besar atau secara umumnya menggunakan define, design, develop. Prosedur pembuatan format lembar kerja mahasiswanya, prosedur ekstraksi teh hijau, metode meserasi, uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH, kemudian ada tahap akhir. Selanjutnya, instrumen penelitian menggunakan lembar validasi ahli materi, angket respon mahasiswa, tes keterampilan proses sains, pretest, post-test, dan lembar observasi aktivitas mahasiswa. Kemudian ada teknik pengumpulan data, lembar validasi ahli menilai validitas isi, konstruksi, dan bahasa LKM. Angket respon mahasiswa mengukur kepraktisan dan keterterimaan LKM. Tes KPS, pretest, post-test menilai efektivitas LKM. Kemudian lembar observasi data kualitatif pendukung aktivitas mahasiswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis LKM berdasarkan masukan ahli untuk menentukan kelayakan atau revisi. Uji validitas menggunakan rating skor 1-4 oleh ahli dan mahasiswa, mencakup aspek isi, format, bahasa, dan ilustrasi. Kemudian kriteria validitasnya itu menggunakan R hitung lebih besar daripada R kritis 0,30 termasuk valid. Kemudian uji terbatasnya menilai keefektivitas format LKM melalui penskoran komponen. Analisis KPS-nya pretest, post-test, peningkatan skor, dan endgain 0,7 termasuk ke dalam kategori tinggi, 0,3 sampai kurang dari 0,7 masuk ke sedang, kemudian kurang dari 0,3 masuk ke rendah. Ini merupakan termasuk analisis per indikator. Sekian analisis proposal yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.